Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Ibu di sini. Perkenalkan dahulu ya, nama Ibu Windy Febriani MPD. Ibu mengampu mata pelajaran ekonomi untuk kelas 10 atau untuk siswa yang baru masuk. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan sedikit menjelaskan materi tentang kewirausahaan ya. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa definisi kewirausahaan yang paling sederhana anak-anak adalah kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, kewirausahaan ini 2 tahun yang lalu itu sudah dipraktekkan oleh kakak-kakak kelas kalian di sini. Alhamdulillah kita mendapatkan bantuan untuk melaksanakan kegiatan kewirausahaan yang mana kakak-kakak kelas kalian di SMA Arjawinangun sudah diberikan modal ya, sudah diberikan pelatihan-pelatihan yang mereka melaksanakan kewirausahaan di SMA. Nah, kemudian selanjutnya prasyarat kewirausahaan. Prasyarat kewirausahaan itu ada 4 ya. Yang pertama mempunyai modal, berani mengambil resiko, mempunyai jiwa inisiatif dan inovatif, serta pandai dan jeli melihat peluang. Jadi yang namanya seorang wirausaha itu minimal memiliki 4 prasyarat tersebut. Nah, Bu, bagaimana ketika kita tidak mempunyai modal? Nah, kita bisa mengajukan pada pihak ketiga. Itu biasanya ada koperasi maupun bank. Tetapi yang kita harus pahami bahwa ketika kita mengajukan modal, kita harus tahu bunganya berapa, kemudian apakah bunga tersebut mampu kita bayar atau tidak. Jangan sampai keuntungan kita habis untuk membayar pinjaman. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan apakah resiko yang akan kita ambil itu terukur atau tidak. Kemudian berani mengambil resiko. Seorang wirausaha itu harus berani mengambil resiko. Salah satu contoh berani mengambil resiko adalah dia mampu menjadi pionir ya dari sebuah usaha yang baru. Nah, kalau usaha yang baru kan seperti kita tahu kalau tidak untung ya gagal. Nah, seorang wirausaha dia harus yakin bahwa usahanya itu betul-betul akan maju kelak ya. Jadi dia harus punya mimpi dahulu. Kemudian pandai dan jeli melihat peluang. Nah, sudah Ibu katakan tadi di awal bahwa seorang wirausaha itu harus mampu melihat peluang. Bagaimana, Bu? Misalnya begini, satu daerah dia belum ada seorang pun yang menjual bakso. Nah, apakah kita sebagai wirausaha bertanya? Yang pertama pertanyaannya, apakah memang di sekitar daerah tersebut itu belum ada yang bisa membuat bakso, atau daerah tersebut masyarakatnya tidak senang bakso atau tidak menyukai bakso. Nah, seorang wirausaha itu harus pandai, jeli ya. Kita melakukan survei kecil-kecilan, kemudian ketika ditemukan ada sebagian yang menjual bakso atau yang menyukai bakso, nah seyogianya kita sebagai wirausaha berani mengambil resiko ya dengan membuka sebuah warung bakso. Dan sekali lagi kita harus yakin bahwa usaha kita berhasil ya. Kemudian tujuan kewirausahaan ya atau pelajaran kewirausahaan itu bertujuan meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas ya. Kenapa begitu, Bu? Karena semakin banyak wirausaha yang ada di satu daerah, maka pengangguran di daerah tersebut akan berkurang. Kenapa? Karena seorang wirausaha itu ya salah satunya dia mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian selanjutnya mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya tujuan kewirausahaan adalah membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan pelajar dan masyarakat yang mampu, handal, dan unggul.
Kemudian selanjutnya menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh, kuat terhadap para siswa dan masyarakat. Oke, kita kembali lagi tujuan kewirausahaan ya. Nah, seperti yang tadi Ibu singgung bahwa wirausaha itu penting ya. Seorang wirausahawan itu penting ada di suatu daerah. Kenapa? Ketika seorang wirausaha itu sudah ada di suatu daerah, nah maka pengangguran akan berkurang. Ketika pengangguran berkurang, otomatis masyarakat memiliki pendapatan. Kenapa? Karena tadinya menganggur, kemudian dia bekerja. Dengan dia bekerja, dia memiliki pendapatan. Ketika sudah memiliki pendapatan, otomatis pendapatan per kapita masyarakat tersebut meningkat. Ketika pendapatan per kapita masyarakat meningkat, maka secara otomatis akan meningkatkan pendapatan nasional di daerah tersebut, diikuti dengan di negara tersebut. Jadi memang betul-betul kewirausahaan itu sangat penting dibutuhkan oleh generasi muda. Kemudian ciri kewirausahaan di sini ada 5 ya. Yang pertama adalah percaya diri. Percaya bahwa usaha kita yakin akan berhasil. Ketika kita tidak memiliki kepercayaan diri, ketika kita juga sudah minder, nah bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain bahwa produk kita memang betul-betul layak untuk dijual atau layak untuk dikonsumsi. Nah, jadi kita semua harus punya rasa percaya diri ya. Kemudian kepemimpinan. Seorang wirausaha itu harus mampu memimpin ya. Sekali lagi harus mampu memimpin, mengorganisir sumber daya apa yang dimilikinya. Jadi semua sumber daya dia harus olah. Misalnya dia punya sumber daya modal, dia punya sumber daya manusia, dia juga punya sumber daya atau bahan-bahan yang untuk usaha kita. Nah, seorang wirausaha yang baik dia harus siap memimpin usahanya, jangan menjadi pengikut ya, jangan hanya cukup hanya sebagai bawahan. Kita juga harus memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Kemudian mengambil resiko. Tidak ada seorang wirausaha yang tidak berani mengambil resiko. Artinya apa? Ketika seorang wirausaha itu tidak berani mengambil resiko ya, artinya dia tidak pede dengan dirinya. Jualan saya laku tidak ya? Atau produk saya, dagangan saya bagaimana? Apakah diterima tidak ya? Dia tidak berani mengambil resiko, takut gagal ya, takut tidak laku, takut ditertawakan. Nah itu 50% sudah gagal ya. Artinya apa? Artinya ketika kita berani mengambil resiko, kita juga harus yakin bahwa usaha kita akan diterima di masyarakat ya. Kemudian orientasi pada tujuan, hasil, dan masa depan. Nah, usaha yang kita buat itu sudah ditata, sudah sudah dirancang ya, ketika usaha kita mampu menguasai pasar. Jangan sampai ketika usaha kita diterima oleh masyarakat banyak, kita belum siap. Artinya barang kita masih terbatas ya, kemudian skill pekerja kita juga masih terbatas. Nah, otomatis kita tidak bisa memenuhi permintaan pasar. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ya usaha kita akan kalah bersaing. Seorang wirausaha itu harus berorientasi pada tujuan apa nih? Tujuan produk kita apakah menguasai pasar? Apakah hanya memenuhi kebutuhan daerah tersebut? Nah, kemudian hasilnya itu harus diperhitungkan. Nah, saya mau hasil, saya mau laba sekian ratus ribu atau saya mau laba sekian puluh juta. Nah, itu sudah ada perhitungannya. Jadi seorang wirausaha yang baik itu sudah melihat ke masa depan, apakah produk saya berhasil atau gagal ya. Kalau gagal ya sudah saja, itu namanya tidak punya jiwa percaya diri, tidak punya sikap percaya diri. Kalau sudah tidak percaya diri ya kita tidak akan bisa mampu melangkah ya. Kemudian keorsinilan. Seorang wirausaha ya itu harus mampu menciptakan sesuatu yang baru. Artinya apa? Artinya begini, walaupun produk tersebut tadinya ada, tetapi seorang wirausaha itu mampu menambahkan nilai tambah. Misalnya begini, ada satu produk yang dulu ya pada saat ibu kecil, bakso ya bakso begitu saja bentuknya ya, bulat, kemudian isinya kalau tidak gaji daging. Nah, seorang wirausaha mampu menciptakan sesuatu yang baru, menambahkan sesuatu yang
kekinian pada produk lama. Misalnya bakso tersebut dibentuklah love, dibentuklah gunung ya, dibentuklah kaki atau tulang ya, dibentuklah segitiga. Itu juga sesuatu yang baru ya, dengan dari barang yang sudah lama ada, tetapi kita membuat dia orisinil dengan cara menambahkan sesuatu yang baru dari produk kita. Misalnya bakso tersebut bentuknya berbeda, kemudian varian isinya juga, yang tadinya hanya daging kita tambahkan keju, kita tambahkan keju mozzarella, kita tambahkan lagi sosis ya, atau kita tambahkan lagi jamur. Nah itu kan sesuatu yang beda. Jadi ciri wirausaha itu ada 5: percaya diri ya, kepemimpinan, kemudian pengambil resiko, orientasi pada tujuan dan hasil ya, tujuan hasil dan masa depan, kemudian keorsinilan ya. Bu, bagaimana kalau saya menciptakan produk yang tadinya ada tetapi kita tambahkan bermacam-macam varian yang baru? Nah itu orsinil ya, dinamakan orsinil. Karena apa? Karena produk kita walaupun ada tetapi beda dari yang sebelumnya ada. Itu tidak apa-apa ya. Cina itu semuanya meniru, tetapi dia mampu menambahkan nilai plus pada barang yang ditiru. Akibatnya apa? Akibatnya produk Cina itu biasanya lebih laku dari produk yang ada sebelumnya ya. Oke. Kemudian watak wirausaha. Yang namanya seorang wirausaha itu harus punya jiwa optimisme, keteguhan dan haus prestasi, menyukai tantangan ya, kemudian fleksibel, supel, kreatif, inovatif, mampu memimpin, bertanggung jawab, mau menerima kritik, pekerja keras ya, profit oriented, energik dan berpandangan luas. Jadi nih anak-anak, kalau kamu mau jadi seorang wirausaha, kamu harus menerapkan watak wirausaha di diri kalian. Optimis, kita harus optimis bahwa masa depan kita cerah, bahwa usaha kita akan diterima oleh masyarakat ya. Kemudian kita juga harus melakukan pembaharuan diri. Artinya kita harus akan prestasi, jangan cukup sampai di titik A ya. Kita harus melebihi kemarin. Kita harus punya prestasi dari yang dulu. Nah, artinya kita harus optimis, kreatif, inovatif. Kita harus mampu berpikir di luar kotak ya. Artinya ketika orang berpikir hanya bakso itu bulat, nah kita mampu di luar kotak. Oh, ternyata bakso itu ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya segitiga, ada yang bentuknya love. Nah itu kan hal-hal yang tidak dipikirkan oleh orang dahulu ya, tapi kita mampu memikirkan itu. Menerima kritik. Nah kebanyakan orang kita ketika menerima dikritik itu marah. Nah seharusnya bagaimana? Wirausaha yang baik itu menerima kritik dengan terbuka ya, dengan terbuka untuk introspeksi kita. Misalnya begini, ibu punya suatu restoran, kemudian lantainya kotor. Nah, kemudian ada konsumen yang berbicara pada owner, pada ibu, itu tolong lantainya kan kotor ya, jorok sekali dan lain sebagainya ya, dan dia mengkritik habis tempat atau restoran ibu. Yang sebaiknya ibu lakukan adalah mengintrospeksi, oh apakah lihat lantainya, oh iya ternyata kotor ya, lihat pegawainya, kenapa bisa kotor, oh karena pegawainya malas. Nah itu bisa jadi umpan balik ya untuk kita supaya usaha kita lebih baik. Sebetulnya kritik itu kita harus menganggap bahwa kritik yang diberikan orang pada kita ya, itu anggaplah orang tersebut sayang ke kita ya. Kenapa? Karena mereka ingin kita memperbaiki diri. Nah, harus begitu seorang wirausaha, terutama kritik dari para konsumen. Jadi kita tidak boleh marah ketika konsumen mengkritik usaha kita. Kemudian profit oriented ya, energik dan berpandangan luas. Jadi kita harus bisa membaharui setiap informasi kaitannya dengan produk kita. Misalnya ibu tadi ya, ibu penjual bakso. Nah, di sekitar wilayah ibu hanya ada bakso yang berbentuk love, kemudian dalamnya keju. Ternyata di luar negeri sana ya ada bakso yang bukan dari daging tapi dari vegetarian atau dari jamur. Nah kita harus berpandangan luas, kita harus mencari informasi tentang pembaharu apa sih yang baru dari produk yang
serupa dengan produk kita. Kita bisa meniru itu dengan menambahkan ya nilai-nilai plus yang tidak dimiliki oleh orang lain tetapi dimiliki oleh produk kita ya. Kemudian apa kontribusi kewirausahaan terhadap perekonomian Indonesia? Jadi banyak sekali ya kontribusinya terhadap ekonomi kita. Yang pertama, membantu pemerintah dalam perluasan usaha. Nah, ya, adanya seorang wirausaha itu sama saja ikut mengentaskan garis kemiskinan ya. Kenapa? Karena yang tadinya menganggur, karena ada seorang wirausaha tadi ya, dia membuka lapangan pekerjaan, yang menganggur direkrut ya, yang tidak punya penghasilan akhirnya punya penghasilan. Nah, itu juga membantu pemerintah kan ya dalam ikut mengentaskan atau perluasan usaha. Kemudian meningkatkan pendapatan nasional. Nah, yang tadi Ibu jelaskan ya, ketika seseorang itu menganggur, dia tidak punya pendapatan per kapita. Ketika tidak punya pendapatan per kapita ya, maka itu akan menurunkan pendapatan nasional. Dengan adanya seorang wirausaha, maka yang tadinya menganggur, dia punya pendapatan. Pendapatan, kalau seorang itu punya pendapatan, meningkatkan pendapatan per kapita. Apa sih Bu pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita itu pendapatan yang diperoleh oleh satu penduduk ya. Kalau banyak, kumpulan dari pendapatan per kapita itu namanya pendapatan nasional. Nah, dengan adanya pendapatan per kapita yang meningkat, nah secara otomatis akan meningkatkan pendapatan nasional. Kemudian memperkuat pertumbuhan ekonomi, menyediakan pekerjaan baru dalam ekonomi. Nah, ya, seorang wirausaha itu ya, itu dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, jadi jadilah seorang wirausaha. Kita tidak melulu menunggu pekerjaan dari orang, tapi kita bisa menciptakan pekerjaan dengan menjadi seorang wirausaha. Kemudian meningkatkan produktivitas. Bayangkan ketika dahulu 10 orang pekerja itu menghasilkan 10 produk, tetapi dengan adanya inovasi yang dilakukan oleh seorang wirausaha ya, satu orang itu bisa menghasilkan beberapa produk atau banyak produk. Kemudian ada ruang lingkup kewirausahaan ya. Kamu bisa memilih ya, ketika ingin jadi seorang wirausaha itu bisa memilih di bidang apa saja sih, banyak ya, bukan hanya perdagangan atau keterampilan atau kerajinan, tetapi ada agraris ya. Agraris itu mencakup pertanian, perkebunan dan kehutanan. Kemudian perikanan itu mencakupnya pemeliharaan ikan, penetasan ikan, makanan ikan, dan pengangkutan. Nah, lahan-lahan ini ya, yang tentang perikanan itu kita bisa bidik ya, kita bisa bidik menjadi usaha kita. Misalnya sekarang sedang banyak sekali yang suka ikan cupang. Nah, ada yang memelihara ikan cupang. Nah, makanannya itu bisa kita jadikan sebagai lahan untuk usaha kita. Semakin banyak orang yang memelihara ikan cupang, otomatis kan banyak membutuhkan makanan. Nah, kita bisa bergerak di sana. Kita sediakan makanan ikan cupang dengan kualitas super, dan nah otomatis yang punya ikan cupang mencari kita ya sebagai pengusaha pakan ikan. Nah, seperti itu. Jadi jangan terpacu pada makanan saja atau kerajinan saja. Banyak sekali usaha-usaha dari berbagai bidang ini yang kita bisa bidik untuk dijadikan sumber penghasilan untuk kita ya. Kemudian ada peternakan, itu ada bangsa burung dan unggas. Sekarang ya sedang marak sekali ya orang yang suka hobi akan burung. Kemudian binatang menyusui, misalnya kucing ya, kemudian anjing. Nah, itu kan kalau orang yang memiliki uang, dia malas untuk memandikan hewan piaraan. Nah, kita bisa bidik itu. Kita buka salon binatang misalnya ya, yang bayarannya kan tidak puluhan ribu, tapi bisa ratusan ribu untuk sekali memandikan. Kemudian lapangan perindustrian dan kerajinan, itu ada industri besar, industri menengah, industri kecil, dan pengrajin. Nah, ini juga kita bisa bidik ya menjadi lahan kita. Kemudian pertambangan dan energi, perdagangan. Nah, ada pedagang besar, menengah, dan kecil. Nah, sekarang adanya COVID ini, bidang perdagangan khususnya di online ya, bidang perdagangan online itu
makin meluas atau makin meningkat ya. Nah, kita bisa menjadi salah satu pelaku. Belajar dulu ya, kita iklan dulu di online ya, kita buat produk, kemudian setelah buat produk kita iklan dengan gratis kan ya, hanya bermodalkan kuota. Kemudian kita bisa jual produk kita, bisa jual di daerah kita, atau kita bisa online kan ke luar negeri juga bisa ya. Nah, makanya satu, tidak puas ya, tidak cukup puas dengan satu prestasi. Kita harus terus berpikir luas, kita harus terus mengembangkan apa potensi kita untuk apa? Untuk terus punya prestasi lagi ya. Kemudian pemberian jasa, kita juga bisa bidik ini sebagai lahan kita untuk berwirausaha ya. Nah, Ibu menyoroti sebagai pengusaha hotel dan restoran. Nah, kalian tahu Indonesia itu dinobatkan sebagai negara yang tersantai di dunia ya. Kenapa? Indikatornya itu dia memiliki banyak sekali tempat wisata. Nah, tempat wisata, orang yang berwisata itu sebagian besar ingin menginap. Nah, kita bisa bidik itu ya. Sebagai pengusaha hotel, Bu, tidak punya bangunan yang luas, kita bisa jadikan rumah kita sebagai tempat menginap ya. Caranya ya didekor sedemikian rupa ya, kebersihannya dijaga supaya para tamu bisa berkunjung atau menginap di tempat kita. Tarifnya disesuaikan ya dengan tarif tempat-tempat di sekitar kita. Kemudian ada dua ya, ada wirausaha yang gagal, juga ada wirausaha yang berhasil ya. Yang gagal atau yang berhasil dulu ya, yang berhasil dulu, kenapa dia bisa berhasil? Ternyata dia pekerja keras ya. Tidak ada pengusaha yang berhasil yang dia malas-malasan. Dia kerja keras. Kemudian dia bisa kerjasama dengan orang lain. Jadi ketika seseorang ini bisa bekerja sama dengan orang lain, kemungkinan besarnya sukses. Seberapa pintar kalian ketika kalian tidak bisa kolaborasi dengan orang lain atau tidak bisa bekerja tim, maka kamu akan tertinggal. Makanya di era industri 4.0 ini, kerjasama dengan orang lain adalah modal yang utama ya, katanya begitu. Tidak ada keberhasilan karena bekerja sendiri, harus dengan tim ya. Kenapa? 2 kepala lebih bagus dari 1 kepala. Pemikiran 5 orang lebih bagus dari 1 orang. Makanya harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Kemudian penampilan yang baik. Nah, perlihatkan kalau kamu itu seorang wirausaha yang baik ya. Bagaimana kamu berpenampilan juga akan dilihat oleh orang lain. Kamu datang ke suatu pertemuan atau rapat, kemudian bajumu kucel ya, maka itu tidak akan menarik investor. Ketika kamu sudah berpenampilan meyakinkan, maka orang juga akan yakin pada diri kalian. Kemudian keyakinan itu modal utama juga, selain tadi dapat bekerja sama. Kenapa? Kalau kita tidak yakin, bagaimana orang yakin dengan apa yang kita lakukan? Kita juga harus yakin dulu bahwa kita akan sukses. Kemudian pandai membuat keputusan. Keputusan yang dibuat jangan terburu-buru. Ada namanya analisis SWOT. Nah, seorang pengusaha itu harus bisa melakukan analisis SWOT sebelum dia mengambil keputusan. Jadi dianalisis dulu ya, ada kelemahan, ada kelebihan, ada kesempatan, dan ada pesaing. Kita analisis usaha apa yang akan kita buat di satu daerah ya. Kemudian setelah kita dapat analisis SWOT itu, kita putuskan apakah kita akan bagaimana ketika kita membuka satu usaha. Apakah kita yakin gagal ya, atau akan berhasil dengan analisis SWOT yang kita buat. Kalau gagal hasilnya ya sudah, jangan dilaksanakan. Cari tempat usaha yang membuat atau analisisnya itu hasilnya akan berhasil. Misalnya di Papua, ada sebuah cerita di Papua itu belum banyak laki-laki yang belum memakai celana ya. Kenapa? Karena mereka memiliki pakaian khas daerah, yaitu koteka. Nah, seorang wirausaha itu harus mampu jeli melihat ketika saya jualan celana, apakah mampu ya, atau apakah laku, atau nanti akan tidak laku karena masyarakat sana memang pakaian sehari-harinya bukan celana. Nah, di situ tantangan seorang wirausaha. Ketika dia mampu yakin bahwa barang dagangannya itu akan laku ya, maka dia akan mengambil keputusan melalui analisis SWOT tadi, melaksanakan
usahanya. Tetapi ketika kayaknya kalau saya jualan celana, dibagikan celana pun masyarakat sana tidak akan pakai celana, ya sudah, berarti kita tidak akan menjual celana di daerah tersebut. Nah, hal-hal yang seperti itu yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha ya. Kemudian mau menambah pengetahuan. Jadi orang yang banyak tahu itu akan merasa tidak tahu apa-apa. Sebaliknya, orang yang tidak tahu apa-apa dia merasa sudah banyak tahu. Nah kan ya, jadi ketika kalian itu sudah banyak membaca, ketika kalian itu sudah melihat atau mencari informasi dari berbagai sumber, maka yang tercipta di hati kita ada ternyata masih banyak ya informasi yang kita belum tahu. Beda dengan orang yang tidak tahu apa-apa, hidupnya merasa baik-baik saja, padahal ya ketika kita sudah tahu banyak sekali hal yang kita belum tahu. Nah, seorang wirausaha itu haus akan pengetahuan. Kemudian pandai berkomunikasi. Kita harus pandai berkomunikasi terutama dengan konsumen ya. Jangan sampai konsumen males datang ke usaha kita karena komunikasi kita yang tidak baik. Misalnya ibu kalau ke warung, kalau lihat orang jualannya jutek ya atau tidak bersahabat, ibu tidak akan kembali lagi ke warung tersebut walaupun harganya murah ya. Sebaliknya, ketika walaupun harganya mahal tetapi pelayannya baik ya, penerimaan pada kita juga kita merasa dihormati sebagai seorang konsumen, itu ibu akan kembali walaupun harganya sedikit lebih mahal. Jadi harga itu bukan ukuran untuk membuat orang kembali ke usaha kita ya. Kemudian kegagalan, bagaimana wirausaha yang gagal? Yang pertama, kurang dana untuk modal. Kita sudah oke planningnya, kemudian modalnya tidak ada, sama saja bohong ya. Bagaimana Bu? Kita cari pihak ketiga, apakah investor atau kita pinjam ya dana dari bank atau koperasi. Kemudian kurangnya pengalaman dalam bisnis. Nah, kalau kurang pengalaman dalam bisnis, kita bisa mempelajari pengalaman-pengalaman pengusaha lain. Jadi kita tidak harus mengalami kegagalan, tetapi cukup kita belajar dari orang yang pernah gagal ya. Dengan bagaimana ya? Dengan menimba ilmu, dengan berdiskusi atau dengan membaca pengalaman-pengalaman wirausaha yang sekarang sukses. Kemudian tidak adanya perencanaan yang tepat dan matang. Nah, yang tadi Ibu sebutkan, ketika mau berusaha itu harus melakukan analisis SWOT ya. Tanpa analisis SWOT kita tidak tahu medan kita akan seperti apa. Jadi kita harus tahu kekuatan kita harus tahu kelemahan kita juga harus tahu bagaimana pesaing keadaannya, bagaimana kesempatan produk kita akan diterima di masyarakat. Kita harus tahu ya. Jadi jangan asal usaha, jangan karena punya banyak duit asal saja ya, itu tidak, sama saja buang uang ya. Kita harus memiliki perencanaan yang matang. Tidak cocoknya minat terhadap bidang usaha yang sedang digeluti. Nah, kalau melakukan apapun itu harus dari hati ya. Jadi ketika kita suka, misalnya gini, ibu suka bunga. Nah, selayaknya kita usahanya di bidang tanaman ya, atau kalian suka burung ya, silakan kamu cari apa nih yang kira-kira cocok. Apakah kita usaha di pakan burungnya atau kita di perawatan burungnya ya, dan lain sebagainya. Jadi yang pasti ketika berusaha itu harus sesuai dengan minat dan bakat kita. Apa yang kita lakukan itu harus dengan cinta ya, dengan hati kita melakukannya, maka kita akan enjoy ya. Kemudian kesimpulannya, ternyata kewirausahaan mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi, juga menumbuhkan jiwa inovatif dan kreatif bagi para wirausaha. Kemudian kewirausahaan dapat mengurangi pengangguran dan dapat menstabilkan perekonomian nasional. Kenapa Bu? Tadi ya, wirausaha itu dia menciptakan lapangan pekerjaan. Dari dia menciptakan lapangan pekerjaan ya, dia jadi ikut mengentaskan pengangguran. Ketika pengangguran berkurang, maka kemiskinan berkurang. Kenapa? Karena yang tadinya tidak punya penghasilan jadi punya penghasilan. Ketika sudah punya penghasilan, pendapatan per kapita naik. Ketika pendapatan per kapita naik, maka secara otomatis itu akan meningkatkan pendapatan nasional ya.
Kemudian sarannya bagaimana? Oleh karena itu ya, masyarakat Indonesia harus menumbuhkan jiwa kewirausahaan agar dapat memperbaiki perekonomian Indonesia dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, salah satu caranya yaitu ibu tampil di depan supaya kamu terpacu untuk menjadi seorang wirausaha ya. Oke, anak-anak, mungkin hanya itu yang dapat ibu jelaskan pada kesempatan pagi hari ini ya. Kita akan bertemu kembali, mudah-mudahan pandemi ini akan cepat berlalu, jadi kita bisa langsung tatap muka ya di kelas ya. Kita berdoa sama-sama ya, semoga kita semua diberikan kesehatan, kemudian corona ini cepat berlalu. Sampai ketemu di kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.